Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky di channel YouTube Koja Garage. Dan kali ini gue bakal kasih tahu kalian bahwasanya tim Koja Garage telah menyelesaikan satu unit garapan sepeda motor dengan basic Kawasaki Z250, yang mana motor ini milik dari Om Aliung di Jakarta Utara, tepatnya di dekat Season City ya. Jadi teman-teman tuh kalau yang rumahnya deket sama Season City itu bakalan sering lihat motor tersebut warawiri di daerah tersebut. Nah, motor ini itu salah satu dari 3 motor pesanan Ninja. Jadi beliau punya motor 3. Jadi yang pertama gue namain Ninja Atto, yang kedua Ninja John Lennon, ada di video sebelumnya warna putih. Atto itu kita buat jadi bobber semi scrambler hitam, yang Atto, terus yang John Lennon putih jadi bobber rebel. Dan yang ketiga ini gue namain Ninja Aliung, yang mana jadi scrambler. Yang Masya Allah beliau memiliki 3 konsep. Pertama bobber scrambler, yang kedua bobber rebel murni, yang ketiga scrambler murni. Nah, jadi ini sebuah kaget juga ya ketika Om Aliung ngasih kita motor sekaligus 3 buat digarap di Koja Garage. Di beberapa waktu yang lalu Koja Garage sering tampilkan instastory tentang motor itu datang langsung 3. Jadi ada Ninja SL 2, lalu Z250 yang 2 silinder 1. Nah, seperti apa sih detail dari motor scrambler ini? Yuk kita bahas. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر. Dan ini dia motor scrambler yang bakal kita bahas. Motor ini basicnya udah jelas, Z250 2 silinder, yang mana memang terkenal juga ya, larinya itu lumayan mantap lah. Mesinnya juga salah satu kategori yang dijadikan bahan custom juga favorit lah ya. Cuma memang kekurangannya adalah di suaranya. Di suara Z250 ini hampir kita coba beberapa kali ganti knalpot, itu tetap aja sama. Suara yang keluar tuh mirip-mirip ya, khasnya dia. Khasnya Ninja 2,5 2 silinder ya kayak gitu. Nah, kita mulai dari bagian frame. Nah, main frame dari motor ini itu memang main frame-nya masih bawaan dari motornya sendiri. Akan tetapi subframe-nya itu kita custom handmade di Koja Garage. Dan juga untuk sektor-sektor lain seperti shock breaker depan. Shock breaker depannya ini kita udah pakai upside down dengan merek Nui Racing Project berwarna emas atau gold. Nah, kenapa harus pakai aftermarket ya? Sebutnya aftermarket sih ya. Karena memang upside down sendiri kalau kita beli brand Ohlins, Showa atau brand-brand lainnya itu yang memang mahal gitu. Lalu kalau kita pakai copotan dari Yamaha Sabre atau Yamaha R25 atau Yamaha R15 itu pendek. Jadi beberapa kali Koja juga pernah mencoba bikin scrambler menggunakan shock breaker dari copotan Yamaha tadi MT25 R25, terus copotan dari Sabre itu tingginya nggak mumpuni bro. Jadi sering sekali antara ban yang besar akan dekat dengan skid plate atau radiator motor tersebut. Oke, kita lanjut ke sektor shock breaker belakang. Shock breaker belakang ini masih monoshock pakai bawaan motornya sendiri. Nah, di bagian shock breaker depan itu terdiri dari beberapa item-item, yang mana ada bracket untuk kaliper, itu handmade by Koja Garage. Lalu juga ada bracket untuk spakbor, lalu spakbor depannya juga handmade by Koja Garage. Lalu juga bracket plat nomor depan, itu juga handmade by Koja Garage. Lalu bracket headlamp, lalu bracket cover headlamp, lalu juga bracket headlampnya itu semua handmade by Koja Garage. Dan tidak lupa bracket dari si speedometer tersebut, karena speedometernya ini menggunakan copotan orisinil dari motor
Z250 ini. Apa? Supaya mudah mengindikasi apabila ada kerusakan, karena di dalamnya ada indikator yang bisa menyala kedap-kedip untuk menentukan motor ini ada yang bermasalah atau ada yang trouble lah ya, seperti itu. Lalu masuk ke stangnya. Stangnya ini kita menggunakan stang Pro Trapper yang mana oversize karena memang dia gede, dilihatnya juga gagah. Lalu untuk bagian handle-handlenya kita handle pakai original, holdernya juga original dari motor tersebut. Lalu untuk spionnya kita menggunakan spion Rizoma. Nah, untuk sektor depan kita udah bahas secara rinci. Nah, yang belum adalah bagian bannya. Dari mulai tromolnya ini kita menggunakan tromol aftermarket yang mana PNP untuk si Z250 itu sendiri. Kenapa harus plug and play? Karena memang supaya disc brake yang originalnya bisa terpasang kembali dan pengeremannya berfungsi dengan normal. Nah, lalu juga untuk sektor jari-jari kita pakai TDR Racing, bisa disebut juga aftermarket. Dan juga untuk velgnya kita pakai velg Rossi berwarna hitam coating. Dan bannya depan menggunakan ban Sinco E705 dual purpose dengan ukuran 130. Wow, gede banget. Ban depan 130. Kalau di motor-motor lain 130 tuh bawaan pabriknya biasanya taruh belakang. Nah, inilah kita buat motor jadi big scrambler seperti itu. Tarik ke belakang, kita bahas tangki. Tangki dari motor ini kita menggunakan custom handmade by Koja Garage dengan bentuk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tutup tangkinya kita menggunakan tutup tangki di Kawasaki Ninja itu sendiri, dan juga ada lubang pembuangan bensin. Nah, sedikit saran buat teman-teman. Teman-teman, kalau motornya udah motor custom, nah itu kan tangki otomatis bisa bentuknya berubah dari umum yang telah dibuat atau standar pabriknya. Sarannya dari Koja Garage, jangan mengisi tangki motor secara full tank atau lebih atau luber, yang mana mungkin dari lubang pembuangannya itu sendiri turunnya rada lama ya, karena kan namanya selang pembuangan itu nggak gede, pasti agak kecil. Jadi apabila terjadinya luber atau kelebihan bahan bakar di tangki, maka dia harus keluar. Nah, keluarnya itu lewat lubang pembuangan. Nah, kalau lubang pembuangannya udah antri, udah penuh, maka dia akan luber keluar tangki. Nah, itu akan merusak cat dari tangki tersebut. Jadi saran dari Koja Garage, harap untuk tidak mengisi tangki secara berlebihan. Nah, lalu untuk full pump dari motor ini menggunakan original full pump dari Z250 itu sendiri, yang mana di dalamnya sudah terdapat juga indikator bensin. Oke, untuk sektor engine itu ada cover-covernya, ada skid plate-nya. Skid plate-nya ini juga sama, dia handmade by tim Koja Garage. Dan juga ada namanya cover radiator, ini juga handmade by tim Koja Garage. Lalu bagian belakang, yang mana subframe-nya tadi kita sebutkan custom. Nah, itu ada joknya itu juga di handmade di Koja Garage, dari plat joknya, lalu sampai ke busanya, dan juga ke kulit sintetisnya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk segi spakbor belakang lah ya, atau bodi kanan kirinya juga sama, ini custom handmade by Koja Garage. Di spakbor belakang itu ada stop lamp. Nah, stop lampnya ini aftermarket dengan sebutan Marco Taillight, kalau kita sebutnya seperti itu. Ternyata dia menggunakan yang LED 3-in-1. Oke. Nah, lalu di motor ini juga menggunakan footstep. Footstepnya ini bawaan daripada motor si Z250 itu sendiri. Di dalam dari box kanan kirinya atau set boxnya itu terdiri dari ada tempat aki, dudukan ECU, dudukan kiprok, dudukan sensor up, dan lain sebagainya yang nggak kelihatan karena ketutup. Nah, ini juga dikerjakan handmade, nggak semerta-merta yang kelihatan aja dikerjakan, tapi banyak bagian-bagian cover-cover di dalamnya yang memang nggak kelihatan, dan itu custom handmade by Koja Garage supaya motor berfungsi dengan baik dan juga tidak mengganggu kinerja kelistrikan, sensor, dan lain sebagainya dari motor tersebut. Lalu untuk sektor swing armnya menggunakan bawaan dari motor Z250 itu sendiri. Nah, yang paling menarik itu di bagian sektor kaki-kaki belakang juga. Itu ada tromolnya sama, kita beli aftermarket yang PNP dengan Z250 itu sendiri. Nah, ini supaya gear dan juga disc belakangnya itu masih bisa menggunakan originalnya dan berfungsi dengan baik dan normal tanpa banyak mengganggu kenyamanan saat berkendara atau digunakan touring terutama ya. Lalu untuk jari-jarinya menggunakan TDR Racing atau aftermarket. Velgnya belakang menggunakan velg Rossi dengan lebar kurang lebih 4 inch sampai 4,5 inci, dan juga kita menggunakan ban ukuran 170. Untuk mereknya menggunakan Sinco E705 dual purpose. Nah, dan di belakangnya itu supaya nggak nyiprat ketika dia ada bonceng orang. Nah, itu kan kasihan yang dibonceng ya, apa istri atau ibu
atau siapa teman kawan sejawat. Nah itu kita pasang namanya mudguard. Nah di mudguardnya ini memang terdiri juga dari bracket dudukan si plat nomor belakang. Nah supaya suara motor ini gagah, kita kasih dia knalpot Kojai muffler. Itu supaya sedikit supaya berbeda dengan ninja-ninja pada umumnya di jalanan. Tapi tetap aja lah masih rada mirip suaranya. Kita lihat seperti apa posisi riding dari si Z250 Scrambler Allium ini. Alhamdulillah, itu dia tampak motor secara rinci, kita sudah bahas detail, dan juga tampak motor saat dikendarai. Nah itu kita kasih pengalaman experience ini kepada kalian tanpa harus kalian mencoba atau mengeluarkan uang untuk bisa merasakan motor ini. Kalian bisa melihatnya dari video yang telah kita sajikan. Memang video yang kita sajikan tidak sempurna ya, karena memang kita terbagi-bagi fokusnya. Nah saya sendiri itu harus mengurusi workshop, lalu melayani customer, lalu mengurusi konsep sepeda motor, lalu bagaimana untuk membuat motornya itu sendiri, penyediaan spare part, lalu bagaimana mengatur SDM di workshop kami supaya tetap terus berjalan proyeknya dengan baik sesuai dengan deadline, dan juga bagaimana untuk membuat konten seperti ini supaya bisa mengedukasi dan memberikan experience pengalaman kami kepada para penonton yang ada di YouTube pastinya. Nah, kalian bisa pesan motor ini, entah bawa motor sendiri seperti Om Allium ini, dia bawa motor sendiri 3 langsung Ninja. Nah, kalian juga bisa dari Kojai Garage motornya, mau pakai Ninja, Kawasaki IR6, mau pakai apalagi Scorpio, mau pakai R25, MT25, apalah kalian terserah sukanya kalian berapa cc. Kasih ke kita bisa. Mau pakai 1000 cc, 1700 bisa. Kita adalah siap melayani, membuat motor, menyediakan motor, dan kalian tinggal tunggu beres aja. Nah bang, untuk pengen tahu nih bang, motor-motor yang udah jadi di-upload, itu pesanan semua ada di mana? Itu ada di Instagramnya Kojai Garage. Lalu juga beberapa kali kita upload di TikTok Kojai Garage. Dan juga ada di fanpage-nya itu Kojai Garage Custom Classic di Facebook. Nah seperti itu. Website-nya ada nggak bang? Ada, www.kojaigarage.wordpress.com. Jadi memang kita udah banyak sekali untuk di bidang apa nih sebutnya nih, internet lah ya, atau di bidang yang memang harus kita ikutin perkembangan zaman ini. Dan juga kalian bisa untuk yakin supaya order di Kojai Garage walaupun kalian jauh, kalian buka aja di Google tuh, ketik aja Kojai Garage, maka akan muncul beberapa artikel-artikel dari Black Experience, dari Kumparan, dari Grid Auto, dari majalah otomotif, dari majalah Motor Plus, dari majalah banyak lah untuk di Kojai Garage sendiri. Lalu juga untuk meyakinkan, kita ada di podcastnya Kasih Solusinya Deriansa, ada di podcastnya Ridwan Hanif, ada di SCTV, di Potret, acara Potret, adalah kita di berbagai macam televisi, dan di net, di malam-malam net bersama Tora Sudiro dan Surya Insomnia, kita juga ada di sana. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.